Shalom Pelai Kristus, kita percaya kita memiliki Bapa yang sangat baik, amin. Dia adalah Allah yang tidak pernah memandang rupa kita, tidak pernah memandang masa lalu kita, dan Ia juga tidak pernah memandang dosa apa yang telah kita lakukan. Ia tetap Allah yang mengasihi setiap kita, Ia Allah yang selalu menerima kita apa adanya. Marilah saudara, pada saat ini, kita tersungkur di hadapan-Nya. Kita menyerahkan setiap beban kita, masalah kita, karena kita percaya Ia akan membawa kita terbang tinggi, bagaikan Raja Wali, di atas segala pencobaan kita. Mari saudara, saya ajak kita semua untuk satu dalam hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh mengasihi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin kembali untuk memuji, menyembah dan meninggikan Engkau. Kiranya Engkau yang berkati waktu sebentar Tuhan. Engkau yang turut hadir dalam pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku
sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah kami. Kau terima kami apa adanya. Terima kasih oh Yesus, terima kasih oh Tuhan, kami bersyukur. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan akan setiap kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau tak akan biarkan kami berjalan sendirian. Engkau ada di depan kami dan memegang tangan kami Tuhan. Kau sungguh Bapa yang baik bagi setiap kami. Dan kami percaya janji-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami itu ya dan amin. Terima kasih Yesus. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Shalom, para pendengar program KTT, kuasanya tak terbatas. Hari ini saya perkenalkan Andre Sutantio, akrab dipanggil dengan sebutan Andre. Senang boleh berjumpa dengan Anda dimanapun Anda berada. Kiranya damai, sukacita senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Rekan-rekan sekalian, saya akan sharing mengenai apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Selama 18 tahun, saya bergelut di dunia pendidikan. Dunia pendidikan ini sangat dekat dengan kehidupan saya sejak saya SMA, kemudian saya berkuliah, hingga saat ini saya bekerja. Latar belakang saya adalah seorang pendidik. Sudah hampir 6 tahun ini saya bergelut dengan dunia mengajar begitu ya. Dan saat ini saya bekerja di Yayasan Pendidikan Nasional Karangturi sebagai Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan di Sekolah Karangturi. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi kesaksian hidup saya, bagaimana Tuhan mengizinkan saya memakai hidup saya untuk menjadi berkat untuk sesama. Dan sungguh ini menjadi satu pengalaman iman yang boleh saya bagikan kepada Anda semua.
Saya lahir dan besar di keluarga yang boleh dikatakan menengah ke bawah atau bahkan cenderung kurang ya. Jadi masa kecil saya, kehidupan saya itu dimulai di Salatiga. Saya anak ketiga dari 2 bersaudara. Kebetulan kakak-kakak saya cowok-cowok semua. Dan kami hidup pas-pasan. Pas butuh, pas ada gitu ya. Jadi hidup kami serba pas-pasan dan perekonomian kami sulit pada waktu itu lebih tepatnya. Awal mula ketika saya mengenal Kristus, pada waktu itu saya di usia TK, lebih tepatnya TK gitu ya. Jadi bagaimana anak-anak sekolah minggu pada waktu itu, ketika saya ada di Salatiga, saya ikut sekolah minggu. Dan kali pertama, di situ saya kemudian mengenal bagaimana hidup menjadi seorang Kristen. Masa itu yang saya tahu ya, kalau jadi orang Kristen, datang ke gereja, kemudian dapat hadiah, dapat gift. Apalagi kalau nanti ketika Natal begitu, nanti bintang-bintangnya itu bisa ditukerin dengan satu pemberian begitu. Lambat laun saya jarang ke gereja begitu, karena kemudian harus pindah ke Kalimantan, jauh dari gereja dan tidak berkomunitas di sana. Di Sampit tepatnya, itu sekitar saya kelas 2 SD. Nah, ketika kami pindah ke Sampit, kami sekeluarga punya harapan bahwa ekonomi keluarga akan meningkat, kemudian banyak hal kemudian akan berubah begitu. Waktu berjalan dan benar Tuhan izinkan berkat datang menyertai keluarga kami. Namun demikian, saya mengalami satu situasi di mana saya pribadi menjadi sosok atau pribadi yang tidak percaya diri. Kenapa? Karena satu, saya lahir dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian pada waktu itu di sekolah saya, di SMP SMA itu, rata-rata keluarga orang berada atau keluarga mampu. Sehingga saya punya perasaan minder. Saya punya perasaan, saya kok lahirnya di keluarga yang gak mampu begitu. Bahkan setiap hari kami harus hidup pas-pasan. Kalau ngomongin sepatu begitu ya, sepatu teman-teman saya, nyebut merek gitu ya, bermerek. Tempat saya sepatunya sepatu yang zaman dulu itu sepatu kungfu. Wah, jadi sepatu yang buluk lah gitu. Dan itu membuat rasa percaya diri saya itu tidak seperti teman-teman saya pada umumnya. Kemudian saya ketika SMP, wajah saya itu berjerawat. Jadi secara penampilan fisik, saya mengalami satu ibaratnya penolakan. Artinya penolakan diri bahwa, saya kok seperti ini ya. Lalu kacamata saya juga minus dan waktu itu kacamatanya masih bulet-bulet itu. Dan itu membuat saya nggak pede. Ketika saya mengalami satu situasi di mana saya tidak percaya diri dengan kehidupan saya mengalami situasi di mana saya harus hidup dengan ekonomi yang sangat minim, kemudian dengan fisik saya yang menurut saya begitu. Artinya menurut saya kemudian menyebabkan saya tidak percaya diri. Sungguh ini menjadi satu situasi yang sangat sulit. Karena pada masa-masa itu adalah masa-masa pencarian jati diri saya sebagai seorang pribadi. Bahkan ketika saya SMP, saya ikut berbagai macam kegiatan. Di kelas selalu masuk 5 besar. Kemudian saya ikut dalam kegiatan basket. Saya ikut kegiatan macam-macam. Tapi ternyata hal-hal itu tidak menyebabkan saya menjadi satu pribadi yang percaya diri begitu. Nah, justru kecenderungannya adalah saya menjadi pribadi yang minder. Saya bahkan disuruh berbicara di depan umum. Wah, ini menjadi satu situasi yang, ngomong lagi di depan umum. Dan ini membuat saya, kok kayak gini ya? Nah, singkat cerita, ketika SMP, saya kemudian memutuskan pindah ke Salatiga, kembali ke kampung halaman, begitu, ke Salatiga, dan saya dipertemukan dengan komunitas-komunitas.
Di situ ada persekutuan doa ketika saya SMA, dan saya boleh belajar bertumbuh ketika saya ada di dalam komunitas-komunitas tersebut. Nah, dari persekutuan doa itu, saya kemudian mulai mengenal Tuhan lebih dalam. Saya mulai hidup menggereja, didorong oleh teman-teman, ayo cari gereja, di Salatiga cari gereja, di mana cari gereja. Dan puji Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar saya itu sangat mendukung saya. Namun demikian, saya masih ada pada masa di mana antara percaya diri dengan tidak. Nah, ini situasi yang kemudian dikatakan saya mencari jati diri saya sebenarnya. Nah, satu ketika saya diajak teman untuk datang ke satu kebaktian pada waktu itu di gereja Betani, ada powerhouse begitu. Saya masih ingat sekali dengan satu slogan yang dibawa adalah fire gitu ya. Vicar of Jesus Christ, impacting our community. Kemudian radical to the word of God, dan empowering by Holy Spirit. Dan itu benar-benar saya berada pada satu komunitas yang kemudian bisa menerima saya. Saya benar-benar dirangkul, diterima. Secara pada waktu itu saya masih SMA begitu ya. Dan teman-teman dalam komunitas di Powerhouse itu sebagian besar anak-anak perkuliahan. Saya masih ingat bagaimana ketika saya SMA ada salah satu worship leader gitu. Ayo Andre, ikut kita begitu. Namanya Kak Messi waktu itu. Yuk ikut kita. Dia selalu mendampingi, kemudian merangkul begitu ya. Terus mendekati sehingga pada satu ketika saya benar-benar lekat dan berkomunitas di Powerhouse. Nah, singkat cerita, dalam satu perjumpaan, dalam satu ibadat, salah satu pendeta yaitu Pendeta Satrio Sambodo pada waktu itu maju ke depan panggung, ke depan mimbar lebih tepatnya. Kemudian di situ beliau mencoba bercerita. Pada waktu itu beliau berkisah mengenai bagaimana kegerakan anak-anak muda. Beliau menceritakan ada seorang wali kota yang masih berusia kurang dari 17 tahun. Ada anak-anak muda yang kemudian dia menjadi pewarta kabar sukacita. Dan hari itu ketika saya hadir dalam kegiatan Powerhouse, ada satu yang menggerakkan untuk saya kemudian ikut maju bersama teman-teman. Kebetulan waktu itu saya ikut dalam breakdance gereja. Waktu itu ada breakdance di gereja Betani dan saya terlibat di dalamnya. Dan hari itu saya berdiri dan saya digerakkan karena ada satu lagu yang berjudul History Maker. Jadi lagu itu benar-benar mengena. Jadi poin dari lagunya itu adalah bagaimana anak-anak muda menciptakan satu sejarah, menciptakan satu kebenaran. Dia menjadi penyampai firman Tuhan. Nah, dan di situ saya merasakan bagaimana saya secara pribadi kemudian bisa bangkit dari keterpurukan saya, dan momen itu menjadi momen di mana saya menemukan apa yang menjadi passion saya, apa yang kemudian menjadi harapan saya di depan. Dan itu adalah satu titik balik atau momen di mana saya kemudian memberanikan diri untuk saya, saya harus move on gitu ya, kalau bahasanya anak muda sekarang move on begitu. Dan hari itu saya mendapatkan satu passion, satu panggilan, kemudian saya berkata, I won't stand for my generation until a generation who fear of the Lord will be rise from this city. Aku mau berdiri buat generasiku, sampai satu ketika satu generasi yang takut akan Tuhan dimunculkan dari kota ini. Dan rekan-rekan sekalian, selepas pulang dari ibadat, seperti orang berapi-api begitu. Dan hari itu saya menjadi pribadi yang Tuhan izinkan untuk terus bertumbuh dalam rasa kepercayaan diri yang meningkat. Dan apa jadinya? Yang saya rasakan ketika saya mendampingi anak-anak saya, mendampingi anak-anak didik saya. Saya dipercaya oleh Tuhan mendampingi kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok riset untuk kami berlomba
dalam berbagai macam ajang, yaitu ajang karya tulis ilmiah. Dan Tuhan percayakan saya dari satu pribadi yang minder, yang tidak berani berbicara di depan orang banyak, kemudian harus melatih anak-anak untuk berbicara di depan orang banyak. Nah, ini suatu tantangan. Tetapi saya percaya bahwa ini berkat Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, saya tidak mampu. Dan apa yang terjadi? Saya membangun tim-tim kecil saya dengan rasa percaya diri. Saya selalu minta mereka, yuk kita doa dulu sebelum kita latihan, kita doa dulu. Lalu ketika selesai latihan, kita doa lagi. Dan itu terus saya tanamkan dalam diri mereka bahwa kalau kita ada saat ini, itu semua karena Tuhan. Dan pada akhirnya untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Nah, singkat cerita, saya mendampingi anak-anak ini untuk berlatih public speaking gitu ya, artinya berbicara di depan umum. Dan apa yang terjadi? Tuhan izinkan saya begitu dari pribadi yang gagap untuk ngomong, kemudian minder, menjadi pribadi yang mampu mendampingi anak-anak ini meraih prestasi. Bahkan sekarang anak-anak itu ada yang dapat beasiswa di beberapa universitas di luar kota, di Satya Wacana juga. Kemudian kami menjuarai di berbagai macam kompetisi. Sungguh berkat Tuhan dalam kehidupan saya rasakan bagaimana penyertaan Tuhan mendampingi saya dalam kehidupan saya. Sungguh satu pengalaman iman di mana komunitas tempat kita berada itu sangat menentukan kehidupan kita. Komunitas orang-orang di sekeliling kita itu sungguh mendukung kehidupan kita. Nah, membangun sebuah komunitas atau kalau boleh dibilang ini kayak punya tim kecil gitu ya. Nah, salah satu yang harus dibangun adalah komunikasi. Jadi komunikasi antar orang-orang yang ada di dalamnya. Komunitas tadi. Saya didorong ke gereja. Nah, akhirnya saya menemukan komunitas yang lebih besar dari persekutuan doa, yaitu di gereja. Nah, pada waktu itu saya menggereja di gereja Betani dan kemudian saya mendapatkan komunitas yang lebih besar lagi. Namun, di situ saya mengalami bagaimana seorang anak SMA kemudian harus berkumpul dengan anak-anak mahasiswa begitu. Rasanya juga canggung ya. Artinya canggung itu, wah aku kan anak SMA, dan mereka anak mahasiswa. Nah kemudian ada juga sih anak SMA yang lain, hanya kan dari sekolah yang lain ya. Jadi saya nggak terlalu kenal begitu. Nah, tapi yang saya sungguh alami adalah bagaimana orang-orang di sekitar saya kemudian merangkul saya. Jadi ada orang-orang yang merangkul, mengajak berbicara, membangun komunikasi yang baik. Sehingga akhirnya saya terlibat dalam komunitas gereja yang pada waktu itu adalah Powerhouse. Jadi Powerhouse itu adalah satu komunitas yang bagi saya satu kegerakan pada masa itu gitu ya. Mungkin sekitar tahun 2008 itu saya benar-benar aktif di dalamnya, ikut Powerhouse begitu. Dan saya menemukan komunitas yang lebih besar. Dan dalam komunitas itu lagi-lagi saya diajari membangun tim. Bagaimana caranya membangun tim? Ya, dengan komunikasi. Tadi ada orang-orang di sekitar kita yang dekat dengan kita akhirnya merangkul kita. Nah, ketika kita terus membangun komunikasi, kita mulai mengenal. Dan saya mulai mengenal orang-orang di sekitar saya. Dan sungguh pengalaman-pengalaman ini saya rasakan ketika saya kemudian dipercaya mendampingi anak-anak didik saya. Bagaimana saya membangun tim-tim kecil, bagaimana saya membangun komunitas-komunitas kecil dengan anak-anak didik saya. Puji Tuhan ketika saya mengajar sebagai guru fisika pada waktu itu, sebelum saat ini sebagai kepala divisi penelitian dan pengembangan, saya mengajar fisika sekaligus guru pendamping riset. Ada banyak tim-tim kecil, tim-tim kelompok-kelompok penelitian yang saya bangun juga di situ. Dan kami mulai melakukan riset-riset kecil. Dan bersyukur ketika Tuhan izinkan saya untuk mendampingi mereka, bahwa pengalaman iman ini kemudian saya bawa untuk mendampingi mereka. Saya mulai mengenal mereka, saya mulai berkomunikasi dengan mereka. Dan saya percaya
ketika komunikasi yang kita bangun, ketika kita mulai mengenal orang-orang yang ada di dalam tim kita, komunitas kita, kelompok kita, maka di situ kita bisa membangun satu tim yang solid. Nah, dan saya rasakan ketika ada siswa datang kepada saya, "Pak, saya mau ikut riset." "Oh, oke, boleh." Nah, terus saya mulai kenalan dengan mereka, kita belajar sama-sama, dan saya mendampingi mereka. Sungguh saya mulai merasakan satu chemistry, artinya satu ikatan dengan mereka. Nah, sama halnya dengan yang saya geluti saat ini. Saya punya beberapa staff begitu, ternyata masih anak-anak muda begitu ya. Dan sungguh bersyukur saya bisa belajar dari mereka, saya mengenal mereka, saya terus membangun komunikasi dengan mereka. Nah, akhirnya tim-tim kecil ini mulai terbentuk begitu. Bagaimana kita membangun komunikasi dan mengenal tim yang ada di dalam kita. Kembali ke kesaksian iman saya. Pada waktu itu ketika saya ikut di Powerhouse, Tuhan izinkan saya menemukan destiny saya. Saya menemukan apa yang menjadi tujuan hidup saya begitu. Nah, tadi kalau kita kaitkan dengan bagaimana kita membangun sebuah tim, selain kita berkomunikasi, kemudian kita mengenal mereka, maka yang ketiga adalah kita harus tahu tujuan. Yang paling pertama adalah tujuan hidup kita. Bagaimana kita, anak-anak muda, mengenali tujuan hidup kita. What's your destiny? Apa yang jadi passion dalam hidupmu? Nah, ketika kita menyadari itu, kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita, maka saya percaya bahwa kita bisa menggerakkan tim kita bisa menggerakkan komunitas kita, dimanapun kita berada, kita bisa menggerakkan mereka. Ada banyak contoh bagaimana anak-anak muda ketika mereka menemukan apa yang menjadi passionnya, dia kejar passionnya, dan dia tahu tujuannya. Nah, lantas bagaimana dengan kita? Ketika kita membuat satu komunitas, ketika kita membuat satu tim, terus tujuannya apa? Nah, tujuan dalam hidup saya adalah mempermuliakan nama Tuhan. That's it. Mempermuliakan nama Tuhan harus menjadi tujuan hidup kita. Apapun agama kita, kita harus mempermuliakan Sang Pencipta kita. Nah, ketika ini menjadi tujuan hidup kita, itu juga yang bisa menjadi tujuan dari satu komunitas, dari suatu tim yang sedang kita bangun. Nah, ketika saya kemudian membangun tim, saya sudah tahu apa yang menjadi tujuan saya, dan saya menggerakkan tim saya untuk mencapai tujuan yang sama. Kenapa demikian? Kita bisa bayangkan kalau kita punya satu tim, entah itu dalam pekerjaan kita, entah itu dalam komunitas kita, entah itu komunitas hobi dan seterusnya. Kemudian kalau endingnya adalah finansial atau keuangan, atau kemudian sekedar hura-hura, atau kemudian sekedar buang-buang waktu, what's next? Nggak ada kelanjutannya. Tetapi ketika kita membangun satu tim, kita membangun satu komunitas, dan kita tahu bahwa tujuan dari komunitas itu pada akhirnya adalah berbuat baik untuk sesama. Kenapa harus berbuat baik untuk orang-orang di sekitar kita, berbuat baik untuk sesama? Ya pada akhirnya kita harus mempermuliakan pencipta kita. Karena kita diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Sehingga kita punya tujuan yang mulia, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Nah, itu adalah cara kita untuk membangun tim, atau cara kita untuk membangun satu komunitas yang solid begitu ya. Ada komunikasi, kemudian kita mengenal tim kita, dan kita kemudian tahu apa yang menjadi tujuan daripada tim atau komunitas yang sedang kita buat. Nah, yang keempat adalah bagaimana ketika kita membangun sebuah tim, kita selalu membersamai mereka. Jadi kalau saya sebagai pemimpin begitu ya, kemudian saya ada dalam satu tim, saya akan membersamai mereka. Apa yang dimaksud membersamai mereka? Kita belajar dari firman Tuhan, artinya dari Alkitab begitu, bahwa Yesus ketika memilih murid-muridnya, dia mengajak makan, dia mengajak pelayanan, dia mengajak kemanapun dia melakukan mujizat-mujizat, dan dia mengajak para muridnya. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita membangun sebuah komunitas, kita membangun sebuah tim, bagaimana kita menciptakan tim yang kuat,
tim yang solid, ya kita harus membersamai mereka. Barangkali ada yang mengatakan bahwa quality time gitu ya. Artinya quality time itu waktunya cuma singkat, tapi kemudian dimanfaatkan dengan baik. Kalau saya enggak. Kalau saya ya singkat, tetapi intensitasnya juga harus dijaga. Jadi nggak mungkin cuma kita sebentar jumpa, dan kita menciptakan satu komunitas atau satu tim yang solid itu sangat sulit. Nah, maka cara untuk membangun satu komunitas atau tim yang solid adalah membersamai mereka. Artinya membersamai itu adalah sebisa mungkin kita meluangkan waktu untuk mereka. Kita menyapa mereka, kita terlibat di dalam kehidupan mereka, kita melebur dalam hidup mereka. Dan saya meyakini ketika kita melebur dalam hidup mereka, ya kita tentu akan menemukan hal-hal sisi lain dari seseorang. Sebagai contoh, ketika Tuhan percayakan saya untuk mendampingi siswa-siswa riset saya, dalam beberapa kali Tuhan izinkan kami menjuarai berbagai kompetisi, baik dari lokal, nasional maupun internasional. Dan saya membersamai mereka, saya mengenal orang tua mereka, saya ke rumah mereka, kemudian menyapa orang tua mereka, meminta izin kepada orang tua mereka. Jadi benar-benar ada satu ikatan emosi yang kita bangun untuk membangun komunitas. Sekalipun komunitas itu kecil atau dikatakan sebagai sebuah tim. Nah, dengan kita pendekatan atau membersamai mereka, ada satu ikatan batin yang kita bangun. Lain cerita ketika saya dengan tim kecil saya, yaitu keluarga saya begitu. Tuhan izinkan saya punya satu putri yang cantik, satu putra yang ganteng gitu ya. Dan puji Tuhan, ketika saya dikaruniai 2 anak, saya benar-benar harus membersamai mereka. Meluangkan waktu untuk mereka di tengah segala kesibukan saya membersamai mereka. Hanya sekedar malam, mereka harus belajar, lalu saya membersamai mereka belajar. Kemudian ketika sebelum tidur, saya mendongengkan mereka, bercerita begitu ya kepada mereka. Itu adalah cara-cara saya untuk membersamai. Intensitasnya harus dijaga. Supaya apa? Ikatan batin itu terus terjaga. Nah, tim-tim kecil, keluarga kita, komunitas kita, tim apapun itu, ketika kita membersamai mereka, kita kontak dengan mereka, erat dengan mereka, maka kita bisa menciptakan satu tim yang solid. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana kita membangun satu tim yang solid atau komunitas yang solid? Cara untuk membangun komunitas atau tim yang solid adalah dengan memberikan ruang kebebasan. Jadi ruang kebebasan itu adalah ruang untuk seseorang mengembangkan diri. Apa yang dimaksud mengembangkan diri? Ketika kita kemudian menjadi satu pimpinan atau kita menjadi satu pemimpin dalam tim atau komunitas, dan di situ kemudian kita terlalu harus begini, harus begitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Yang terjadi ya akan kesulitan, tim kita tidak akan berkembang. Yang terjadi apa-apa diatur. Nah, kalau apa-apa diatur, maka orang tidak bisa berkembang. Mereka tidak bisa menemukan dirinya seutuhnya. Nah, maka kita harus memberikan ruang kebebasan inilah yang kita berikan kepada mereka. Contoh, ketika kita membangun sebuah tim, nah saya pribadi begitu, membangun sebuah tim saya, kebetulan siswa-siswa saya, mereka, Pak, ini boleh ini enggak? Oh, coba aja, coba di googling. Ya, anak zaman sekarang kan googling, YouTube gitu ya. Jadi coba di googling, coba dicari. Boleh silahkan. Pak, ini dicoba konslet enggak? Wah, coba aja, enggak apa-apa. Jadi mereka punya ruang untuk bereksperimen, mereka punya ruang untuk bebas begitu. Dan ketika mereka punya ruang-ruang itu, justru disitulah mereka menemukan masalah dan mereka bisa memecahkan masalah itu. How to solve the problem. Nah, jadi bagaimana ada satu masalah yang ditemukan sendiri, tapi bukan bikin masalah gitu ya. Jadi artinya ada permasalahan yang mereka kemudian temukan dan dari situ mereka kemudian memecahkan masalah itu. Nah, ini berbicara mengenai tim. Jadi memberikan ruang untuk mereka bertumbuh. Sama halnya ketika dalam pekerjaan saya,
Saya bersyukur dari seorang guru, pendidik, hari ini Tuhan izinkan saya menjadi kepala divisi penelitian dan pengembangan di Sekolah Karangturi. Di Sekolah Karangturi sendiri kami selalu mengatakan di dalam misi, salah satu misi kami adalah siswa menerima diri apa adanya. Nah, ketika seseorang bisa menerima diri apa adanya, dia bisa mengembangkan dirinya dan dia bisa menciptakan satu komunitas yang positif, dia bisa berbagi untuk orang lain, dia bisa mengembangkan orang lain juga. Nah, ketika saya ada di dalam divisi penelitian dan pengembangan, saya juga mengembangkan tim saya mengembangkan rekan-rekan kerja saya. Mereka punya waktu untuk bertumbuh, mereka punya waktu untuk kemudian mengembangkan diri. Jadi tidak terjebak pada rutinitas pekerjaan, tetapi mereka mengembangkan diri mereka sehingga mereka boleh bertumbuh sesuai kompetensi mereka. Nah, ini menjadi sangat penting ketika kita memberikan ruang. Dalam keluarga pun demikian, rekan-rekan sekalian. Dalam keluarga saya memberikan ruang bagaimana anak-anak saya bertumbuh, anak saya bebas, bukan liar begitu ya, tetapi bebas. Sebagai contoh ketika hujan begitu, ya saya mau hujan-hujan, boleh, oh boleh silahkan. Setelah hujan-hujan mandi air hangat, minum obat, selesai gitu. Jadi mereka punya ruang untuk bebas begitu. Ketika mereka, ya boleh nggak main ini? Oh boleh silahkan, asal dia tahu konsekuensinya. Kalau dia seperti ini, dia bisa jatuh. Kalau dia seperti ini, dia bisa ini. Nah, ketika orang diberi ruang kebebasan, dia tahu konsekuensi yang harus dia terima, maka di saat itu juga dia mempunyai tanggung jawab. Nah, ketika tanggung jawab itu dia lakukan, dia bertumbuh, maka yang terjadi, dia bisa membangun kembali timnya, mempersolid timnya. Karena dia bertumbuh, maka dia menumbuhkan orang lain untuk bertumbuh pula. Dan saya sungguh bersyukur selama beberapa tahun saya bergereja di Gereja Betani, saya bertumbuh dalam satu pendampingan rohani, saya boleh bertumbuh bersama orang-orang yang dekat gitu. Ada Mas Satrio, ada Mas Tony juga yang kemudian membantu saya untuk bertumbuh menjadi pribadi yang terus belajar bagaimana kemudian saya juga mengembangkan diri saya membangun tim. Dan bersyukur ketika saya bergereja di Betani, kami juga tergabung di dalam satu pelayanan, yaitu Salatiga Leadership Training. Jadi ada SALT, dan di situ saya belajar banyak bagaimana membangun tim yang solid, bagaimana menciptakan satu jalinan komunitas, sehingga hubungan pertemanan itu tidak menjadi sekedar pertemanan, tetapi bagaimana pertemanan itu menjadi satu ikatan kekeluargaan. Nah, sudah. Kata kuncinya kalau sudah partnership-nya ini menjadi satu family, udah, itu sesuatu yang kuat. Karena kalau kita berbicara mengenai keluarga, ini adalah satu tim yang kecil, yang paling kecil mungkin ya, di dalam satu komunitas sosial, tim yang kecil yang kemudian bisa menciptakan komunitas-komunitas yang besar. Selalu berawal dari keluarga. Seperti di Karangturi sendiri, pimpinan saya selalu mengatakan, kalau keluarganya beres, orangnya pasti beres. Dan saya mengimani itu, bahwa ketika kita dari keluarga kecil kita membereskan diri kita begitu, maka kita bisa berdampak untuk orang lain. Nah, bagaimana keluarga-keluarga kecil, kehidupan kita mulai menata, dan saya meyakini bahwa lewat keluarga-keluarga pada akhirnya semua demi kemuliaan nama Tuhan. Seperti di firman Tuhan bahwa pada akhirnya hati-hati Bapa itu akan berbalik kepada anak-anaknya. Dan saya meyakini dari keluarga kecil kita akan bertumbuh dan kita menciptakan satu dampak yang besar. Rekan-rekan sekalian, semoga sharing saya hari ini boleh menjadi berkat untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada. Saya meyakini bahwa setiap pribadi diciptakan unik. Tidak pernah ada satu pribadi pun yang sama. Saya meyakini bahwa dalam kehidupan kita ada banyak hal, ada banyak tantangan, ada banyak masalah dalam kehidupan kita. Tetapi saya percaya bahwa ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan mampu merubahkan hidup kita. Dan pada akhirnya, berkat belas kasih Tuhan yang memampukan kita untuk berdampak bagi sesama.
Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan Roh Kudus boleh senantiasa memampukan kita untuk berkarya bagi sesama. Akhir kata, saya Andre, Shalom mempelai Kristus, terima kasih. Shalom mempelai Kristus, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Saudara Andre, bagaimana kehidupannya diubah Tuhan dari seorang yang minder, dari seorang yang tidak punya pengalaman, akhirnya dipakai Tuhan untuk memberkati, untuk memperlengkapi generasi demi generasi. Sebuah titik balik yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya ketika ada sebuah komunitas, ada orang-orang di sekitarnya mau menerima kehidupannya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, penerimaan bagi kita adalah sebuah kebutuhan. Dan kita tahu pentingnya penerimaan dalam sebuah komunitas. Ketertolakan menjadi hal yang sangat menyakitkan dalam kehidupan kita. Sehingga inilah yang menjadi dasar bagaimana ketika kita berkomunitas, bersinergi satu dengan yang lain, kita memiliki sebuah penerimaan, kedewasaan untuk menerima orang-orang di sekitar kita. Disadari atau tidak bahwa orang-orang di sekitar kita mungkin tidak sehebat atau tidak sama seperti ekspektasi kita. Tetapi justru disitulah, lewat komunitas, kita belajar untuk menerima satu dengan yang lain. Ada sebuah kesepakatan dan kedewasaan secara rohani untuk kita boleh saling membangun, untuk kita boleh saling bersinergi satu dengan yang lain. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 18 ayat 19-20, di sana dikatakan, "Aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka." Firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebuah kesepakatan. Kita hidup dengan latar belakang yang berbeda, tetapi lewat komunitas, lewat hubungan kita dengan yang lainnya, kita belajar untuk sepakat, membangun sebuah sinerginitas, membangun sebuah tim yang solid. Kehidupan keluarga menjadi tim yang sangat-sangat mendasar dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bersinergi, bagaimana kita menerima, bagaimana kita sepakat dengan anak kita, dengan pasangan kita sebagai anak bersepakat dengan orang tua kita. Bahkan di dalam dunia pelayanan, dunia kerja, kesepakatan ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika ada 2 atau 3 orang sepakat dalam namaku, Tuhan hadir. Ada pribadi Tuhan di sana, dan kita percaya ketika ada pribadi Tuhan, sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Mari hari-hari ini belajarlah memiliki keterbukaan kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika mereka ada kekurangan, ketika mereka mau bertumbuh di dalam kerohanian mereka, jadilah orang-orang yang merawat, merangkul mereka. Kita akan melihat bagaimana generasi di dalam sebuah pendampingan yang baik akan bertumbuh menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi generasi dan masyarakat. Gereja, keluarga, kehidupan anak-anak Tuhan harusnya siap untuk menerima orang-orang, untuk didampingi, untuk dikembangkan potensinya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dan proses pendampingan, proses kesepakatan itu tidak hanya berlangsung dalam waktu 1 atau 2 hari. Itu berlangsung sepanjang kehidupan kita. Oleh karenanya, mari mulai dari hal-hal kecil kita mulai sepakat dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika ada kesepakatan, ada kehadiran Tuhan. Ketika ada kesepakatan, Tuhan memberikan berkat. Dan Tuhan bisa memakai hidup kita untuk mengubah orang lain. Untuk menjadikan hidup kita bermakna buat orang lain, dan menjadikan orang lain juga bermakna bagi sekelilingnya. Tuhan memberkati kita semuanya, dan mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh diingatkan bagaimana ada orang-orang yang Tuhan ubahkan dalam kehidupannya. Tuhan pakai mereka menjadi berkat buat orang lain, dimulai dari sebuah penerimaan, dimulai dari sebuah hati yang terbuka untuk menerima mereka.
Kami hari ini berdoa untuk setiap mempelai Kristus, hati yang sedang tertolak, biarlah kasih Tuhan boleh mengalir dalam setiap hidup kami. Tetapi biarlah kami juga menjadi pribadi-pribadi yang memberikan kasih Bapa itu kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami mulai belajar sepakat, kami mulai belajar dewasa di dalam kerohanian. Sehingga tim yang solid, kebersamaan itu menghasilkan berkat-berkat Tuhan. Berkati mempelai Kristus dengan semua pergumulannya, keluarganya, supaya mereka menjadi super tim yang sangat luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya.